Berjumpa kembali bersama dengan saya. Kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Pentingnya Penyertaan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat yang ke-20, mari kita membaca ayat-ayat ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini adalah kata-kata terakhir Yesus ketika dia akan berangkat ke surga. Kehadiran Yesus di dunia sejak dia lahir sampai dia mati dan bangkit memberikan dampak yang luar biasa bagi banyak orang, bagi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Saat Yesus terangkat ke surga, murid-murid merasa kehilangan. Seolah-olah mereka berpikir Yesus meninggalkan mereka. Tidak sedikit juga orang Kristen saat-saat ini merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Merasa seperti Tuhan tidak menyertai kehidupan mereka. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kecewa, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengurangi kesetiaannya kepada Tuhan, yang mengurangi jam-jam doanya kepada Tuhan karena dia merasa Tuhan tidak pernah mendengar dia merasa Tuhan tidak pernah menyertai kehidupannya. Tahukah saudara, pada dasarnya Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ayat ini berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehidupan kita, dari kita bangun pagi sampai ke malam hari, begitu seterusnya, Tuhan selalu memantau kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita tidak pernah tidak disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan, supaya kita selalu memohon Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Engkau akan terus merasa betul-betul Tuhan menyertai kehidupan. Yohanes 14 ayat 18 berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi banyak ayat-ayat yang mendukung atau yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Siapapun kita perlu penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Siapapun kita perlu penyertaan Tuhan. Mengapa Yesus harus selalu menyertai kehidupan kita? Yang pertama, kita harus tahu pada dasarnya kita nggak mampu sendiri. Itu sebabnya kita butuh atau kita perlu penyertaan Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak mampu sendiri. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, tidak bisa menjamin bahwa kita bisa menjalani hidup ini sendiri. Kita harus sadar manusia punya kelemahan, punya keterbatasan. Ayub berkata begini, manusia itu seperti apa? Kata Ayub dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 18. Ayub berkata begini, apa gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub 14 ayat 2, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan singkatnya umur manusia. Tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri kita, karena kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya kita perlu penyertaan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa berjalan sendiri. Berapa banyak kekayaan yang kita miliki, berapa banyak kekuatan yang kita miliki, sehebat apapun kita tetap kita sehidup sendiri. Kita betul-betul perlu penyertaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, itu terkutuk. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Kita mau hidup kita diberkati, kita mau hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya mari bawa hidupmu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan rasakan selalu penyertaan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan karena pada dasarnya kita tidak mampu sendiri.
Yang kedua, kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena pada dasarnya kita ini banyak keinginan. Pada dasarnya kita ini banyak permohonan. Banyak yang kita mau, tapi kita nggak punya kemampuan. Kita banyak keinginan, tapi kita tidak punya kemampuan atau kita tidak punya kuasa untuk mewujudkan keinginan kita itu. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita punya pergumulan, kita punya keperluan, perlu penyertaan Tuhan. Semua yang sudah kita miliki, semua yang sudah kita dapat sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala apapun yang engkau lakukan, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Minta penyertaan Tuhan, karena kita tidak mampu sendiri. Yakobus 4 ayat 13 berkata begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, di sini ayat ini menjelaskan. Jadi libatkan Tuhan. Kita nggak bisa berkata saya mau pergi ke kota ini, saya mau buat usaha ini, saya mampu sendiri, saya bisa kerjakan sendiri. Nggak bisa. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, firman Tuhan berkata bukan berkat yang kita dapatkan, tapi kutuk, kata firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya mari kita libatkan Tuhan. Perlu penyertaan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan. Semua pergumulanmu, semua permohonanmu, libatkan Tuhan. Engkau mungkin mampu bekerja, engkau mungkin punya keahlian, kehebatan mungkin, talenta yang banyak. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Hari ini berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dalam setiap usahamu, dalam setiap pergumulanmu, maka engkau akan melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa membuat engkau menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Tahukah saudara bahwa dimanapun kita berada, kadang-kadang ada ancaman, ada musuh mungkin yang tidak senang dengan keberadaan kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu penyertaan Tuhan. Ada ancaman, ada orang-orang yang tidak suka, ada roh jahat, ada iblis yang tidak suka dengan kita, dengan kesuksesan kita, dengan keberhasilan kita, dengan iman kita, dengan kesetiaan kita, dengan kesungguhan kita. Ada orang-orang yang tidak suka, ada kuasa-kuasa, ada roh-roh jahat yang tidak suka dengan semuanya itu. Kita perlu penyertaan Tuhan untuk menjaga kesetiaan kita, menjaga kesuksesan kita, menjaga kesungguhan kita, menjaga iman kita di dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini berkata, sadarlah, ingatlah, waspada, hati-hati. Perlu penyertaan Tuhan. Mazmur 91 ayat 11 berkata begini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi ketika engkau melibatkan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga engkau dari segala macam ancaman apapun. Yang keempat, saudara maaf. Yang keempat, kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena pada dasarnya kita perlu rancangan Tuhan. Kita perlu rencana Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu bawa saya masuk dalam setiap rencana Tuhan. Jangan buat hidup kita ada di luar rencana Tuhan. Tapi kita berdoa supaya kita selalu masuk dalam rencananya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata rencana Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Ayub pernah berkata begini dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub selalu yakin. Aku tahu, aku yakin, kata Daud. Aku percaya. Mari kita juga mau berkata, aku tahu Tuhan, aku yakin, aku percaya, aku imani rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun kita perlu penyertaan Tuhan. Siapapun kita
kita perlu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang kita miliki, seberapa hebat kita, seberapa kuat kita, seberapa pintar kita, seberapa kaya kita, itu nggak menjamin kita bisa berjalan sendiri, kita bisa hidup sendiri. Saya mau katakan kepada saudara lewat renungan firman Tuhan ini, siapapun kita, mari berdoa kepada Tuhan, selalu mohon penyertaan Tuhan, selalu libatkan Tuhan dalam segala hal. Karena ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, Dia selalu pasti menolong kehidupan kita. Dan kita akan selalu melihat tangan Tuhan yang selalu menuntun kita di jalannya yang benar. Walaupun kita berjalan di jalan-jalan yang mungkin kita tidak mengerti tujuannya kemana, tapi selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menuntun engkau pada setiap kebenarannya. Itu sebabnya mari saudara, sadarlah bahwa hari-hari ini kita perlu penyertaan Tuhan. Situasi-situasi yang seperti ini, kita perlu penyertaan Tuhan. Kekuatan kita, kemampuan kita, semua ada batasnya. Tapi kekuatan dan kemampuan Tuhan tidak pernah ada batasnya. Selalu mohon penyertaan Tuhan dalam setiap apapun, dalam setiap pekerjaanmu, setiap usahamu, setiap perjalananmu, setiap rencanamu, setiap apapun itu, engkau harus berdoa terus kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.